Hai, welcome to my YouTube channel Cerita RYL. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube channel ini. Ini merupakan cerita tentang legenda Nyi Roro Kidul, kisah tragis Sang Ratu Laut Selatan di tepi pantai selatan Jawa. Ombak menggelegar seperti suara rintihan dari masa lalu. Dalam hembusan angin malam, nama Nyi Roro Kidul terus terdengar berbisik, mengingatkan setiap orang bahwa lautan memiliki penguasanya sendiri. Ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang menjadi ratu lautan sekaligus sosok yang melegenda dalam sejarah dan misteri. Awal mula Nyi Roro Kidul begini ceritanya. Dahulu kala, di kerajaan Pajajaran, hiduplah seorang putri bernama Kadita. Ia adalah putri raja yang cantik jelita, penuh dengan kebaikan hati. Namun, kecantikannya justru membuat iri ibu tirinya yang ingin mengangkat anak kandungnya menjadi penerus tahta. Ibu tiri Kadita memfitnah sang putri dan menggunakan ilmu hitam untuk membuat tubuh Kadita penuh dengan borok dan luka-luka. Sang raja yang percaya pada fitnah itu mengusir Kadita dari istana. Dengan hati yang hancur, Kadita mengembara tanpa tujuan, mencari kedamaian di tengah penderitaannya. Kadita akhirnya tiba di pantai selatan Jawa. Dalam keputusasaan, ia menceburkan diri ke laut, berharap bisa mengakhiri hidupnya. Namun, ombak besar datang dan membawanya ke dasar lautan. Alih-alih mati, Kadita justru diubah menjadi sosok yang cantik abadi oleh kekuatan laut. Ia menjadi Nyi Roro Kidul, penguasa laut selatan yang abadi. Nyi Roro Kidul tidak hanya menjadi penguasa lautan, tetapi juga dipercaya memiliki kekuatan besar. Ia bisa mengendalikan ombak, badai, dan menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Banyak yang percaya bahwa ia menjaga keseimbangan alam, tetapi juga meminta penghormatan dari manusia yang hidup di dekat pantai selatan. Legenda menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul memiliki hubungan spiritual dengan para raja Mataram. Konon, ia memberikan perlindungan kepada kerajaan dengan syarat para raja memberikan penghormatan padanya. Itulah sebabnya banyak ritual dan sesajen yang dilakukan di pantai selatan untuk menghormatinya. Namun, ada sisi gelap dari legenda ini. Dikatakan bahwa Nyi Roro Kidul sering mengambil jiwa-jiwa manusia, terutama mereka yang mengenakan pakaian hijau di dekat pantai selatan. Warna hijau dianggap sebagai warna favoritnya, dan siapapun yang memakainya dipercaya akan dipanggil ke kerajaannya di dasar laut. Banyak cerita horor yang beredar tentang orang-orang yang menghilang secara misterius di pantai selatan. Salah satunya adalah kisah seorang pemuda bernama Raka yang sedang berlibur bersama teman-temannya. Ia nekat berenang di laut meskipun sudah diperingatkan tentang bahaya ombak besar dan larangan memakai baju hijau. Ketika Raka berenang terlalu jauh, tiba-tiba ombak besar datang dan menyeretnya ke tengah laut. Teman-temannya hanya bisa berteriak tanpa daya. Anehnya, setelah beberapa hari pencarian, tubuh Raka tidak pernah ditemukan. Sebagian warga percaya bahwa Raka telah diambil oleh Nyi Roro Kidul. Cerita seperti ini sering terjadi, memperkuat kepercayaan bahwa Laut Selatan adalah wilayah keramat yang harus dihormati.
Untuk menghormati Nyi Roro Kidul, banyak ritual yang dilakukan di pantai selatan. Salah satunya adalah labuhan, sebuah upacara yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta untuk menghaturkan sesajen ke laut. Ritual ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara manusia dan Sang Ratu Laut. Penduduk lokal juga sering mengingatkan para wisatawan untuk tidak bersikap sembrono atau meremehkan aturan di pantai selatan. Mereka percaya bahwa Nyi Roro Kidul sangat sensitif terhadap perilaku manusia dan siapapun yang melanggarnya akan menerima hukuman. Hingga kini, legenda Nyi Roro Kidul tetap hidup dalam cerita rakyat, ritual budaya, dan pengalaman mistis yang dialami banyak orang. Beberapa menganggapnya sebagai pelindung, sementara yang lain melihatnya sebagai sosok yang menakutkan. Namun satu hal yang pasti, Laut Selatan adalah wilayahnya dan setiap orang yang mendekatinya harus melakukannya dengan hormat dan hati-hati. Pantai selatan malam itu terasa sunyi. Hanya deburan ombak yang terdengar memecah keheningan, berirama dengan desiran angin yang membawa aroma asin laut. Cahaya bulan menggantung rendah, memantulkan kilauan perak di atas permukaan air yang tampak tenang namun menyimpan gelombang kekuatan yang tak terlihat. Seorang pelancong muda bernama Arya duduk sendirian di atas pasir basah. Wajahnya menyiratkan rasa penasaran yang tak bisa dibendung. Ia datang ke pantai ini bukan hanya untuk menikmati keindahan alam, melainkan mencari jawaban atas mitos yang terus berbisik di telinganya sejak kecil, legenda Nyi Roro Kidul. Arya melepaskan sepatu dan membiarkan kakinya menyentuh air laut yang dingin. Saat itu, ia melihat sesuatu yang aneh. Ombak yang semula biasa saja mulai memancarkan cahaya hijau lembut. Semakin lama, cahaya itu semakin terang, membentuk pola seperti tarian ombak yang hidup. Ia terpaku. Tidak ada suara selain dentuman ombak, tetapi ada kehadiran yang tidak bisa ia jelaskan. Dalam kilauan hijau itu, perlahan muncul sosok seorang perempuan. Rambutnya panjang dan bergelombang seperti aliran air, mengenakan gaun hijau yang tampak menyatu dengan lautan. Wajahnya anggun namun penuh misteri, dengan mata yang seolah-olah menatap langsung ke dalam jiwa Arya. Itu adalah Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Arya merasa tubuhnya membeku. Ia ingin bangkit, tetapi kakinya seolah ditahan oleh pasir. Sosok itu mendekat perlahan, langkahnya ringan seperti ia melayang di atas ombak. Udara di sekeliling menjadi lebih dingin dan angin laut membawa bisikan halus seolah mengucapkan selamat datang pada sang tamu. Tanpa membuka mulut, suara lembut dan penuh kewibawaan bergema di kepala Arya. "Mengapa kau datang ke sini, anak manusia?" Arya mencoba menjawab, tetapi tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa menggeleng pelan, matanya tak lepas dari sosok itu. Nyi Roro Kidul hanya tersenyum kecil, tetapi senyuman itu membawa kesan mendalam, seolah ia tahu segala sesuatu yang Arya pikirkan. Laut ini adalah rumahku. Ombaknya adalah lidahku. Anginnya adalah bisikku. Dan kau,
Hanyalah tamu yang harus menghormati tempat ini. Setelah berkata demikian, sosok Nyi Roro Kidul berbalik perlahan, menyatu kembali dengan air laut yang berkilauan. Ombak mulai memecah dengan tenang, dan cahaya hijau memudar, meninggalkan pantai dalam kegelapan yang semula. Arya terdiam, jantungnya masih berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah yang barusan ia lihat adalah nyata atau hanya ilusi. Namun, sebelum sosok itu menghilang sepenuhnya, Arya melihat sesuatu di tempat sosok itu berdiri tadi. Sebuah sisir kecil berwarna hijau jade tergeletak di atas pasir basah. Dengan hati-hati, Arya mengambilnya. Sisir itu dingin, terasa seperti baru saja diangkat dari dasar laut. Arya menyadari bahwa ia telah diberi pesan. Legenda itu bukan hanya cerita. Nyi Roro Kidul memang ada, dan lautan bukanlah tempat untuk diperlakukan sembarangan. Dengan langkah perlahan, Arya meninggalkan pantai, membawa sisir itu sebagai pengingat dari pertemuannya yang mengubah hidup. Inilah akhir ceritanya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga Anda suka dengan konten ini dan jangan lupa like dan share video ini ke sahabat atau keluarga Anda ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.